Oh, gelap ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam sekarang jam 12.58. Kita menunggu Kak Hala untuk bergabung. Ya, Kak Hala itu siapa ya? Kak Hala itu hmm, orang Indonesia yang lahirnya dulu di Mesir. Orang tuanya dulu bekerja di Mesir, terus kemudian Kak Hala ini lahir di Mesir. Jadi dulu pas saya kuliah di Mesir itu Kak Hala sekitar umur masih kelas berapa ya? Masih SD kok. Masih ke SD. Assalamualaikum Daula John, Mas Fajar. Apa kabar? Bagaimana di Bekasi? Semoga sehat selalu. Assalamualaikum Daula John, Kak Dela, Prijet, Wastanu, Nujdiom, Mas. Terus kemudian Kak Hala ini setelah lulus SD mondok di Gontor. Mondok di Gontor, kemudian Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian terus ya sekarang beliau Kak Halanya sedang di Mesir. Kemarin saya ada info, udah lama sih, tentang penerimaan mahasiswa baru, penerima beasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo. Insya Allah, ya siapa tahu teman-teman Harasho, Mas Fajar, Harasho, Mas Dio, Mas Dio sudah berangkat ke ini lagi penuh ke Rusia. Minum teh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya grogi nih. Tadi nyampe mana? Jadi Kak Hala setelah Gontor kemudian di Gontor 6 tahun, kemudian kuliah di Mesir. Oh ya, bulan ini ada penerimaan penerima beasiswa untuk mereka yang ingin sekolah atau kuliah di Al-Azhar, Kairo. Terus kemudian kalau zaman dulu itu tesnya itu di Universitas Islam Negeri, UIN. Dulu di UIN. Kalau dulu zaman dulu namanya IAIN, tapi sekarang sepertinya sudah dikoordinir oleh Departemen Agama, Kementerian Agama. Tapi teknisnya saya sudah tidak tahu bagaimana, karena udah lama banget ya. Nah, kita pengen tahu bagaimana sih prosedur penerimaan beasiswa untuk mereka yang ingin kuliah di Al-Azhar Mesir. Oh, ada Kak Hala, Alhamdulillah, Kak Hala udah datang ya. Saya undang ya Kak Hala ya. Bismillahirrahmanirrahim, gimana nih undang? Undang Hala Fadila. Alhamdulillah, bagi teman-teman yang punya saudara atau yang pingin nanti meneruskan jenjang pendidikannya di Mesir, mungkin bisa gabung untuk tanya-tanya gimana sih di sana, gratis atau enggak kalau dapat beasiswanya. Nah ini sekarang kakak ini Kak Hala kan Kak Hala udah saya udah menunggu nih di layarnya Om ada menunggu Hala Fadila. Oh, ada Bapak nih. Ini Kak Hala tinggal ngelihat notifikasi di layar. Kayaknya kan tadi Om ngundang tuh. Undang lagi. Hala Fadila bergabung. Mana? Hala Fadila. Oh, kok tidak bisa bergabung ya? Kenapa coba? Oh, maaf ada kendala teknis. Coba Kak Hala masuk lagi. Hala Fadilah melambai tangan. Kok sudah? Kok tidak ada ya? Kak Hala bisa masuk lagi? Pak Bukhari sehat ya? Ini tadi udah masuk Kak Halanya sudah saya undang tapi kok belum bergabung. Terkait mungkin pengalaman kakak sendiri gimana di Mesir dari proses penerimaannya sampai ya keadaan sekarang terkait situasi setelah pandemi. Nah, Kak Hala masuk nih ya. Kak Hala mungkin cari aja di bawah itu ada kayak bergabung gitu.
Nih, kalau sekarang saya undang, balas siarkan langsung bersama Hala Fadila. Nih, nah, ada notifikasi mengundang nggak, Kak Hala? Nah, udah masuk. Siap, gimana sih kameranya? Mana ya? Kamu sekarang lagi di Indonesia atau Mas Fajar? Saya sekarang lagi di kota namanya Nur Sultan di Kazakhstan. Ada. Oh, ini loading. Ini sinyalnya siapa? Kalau sinyal saya kayaknya nggak mungkin deh baru isi. Semoga nanti lancar lah koneksinya. Assalamualaikum. Jamil khairullah. We is Dagestan ada Israsi Atkudawi. Yo, ini ya memang sinyalnya di Mesir Om. Oh. Coba sekali lagi aja ya. Duh, mohon maaf sekali bagi teman-teman yang mungkin sudah pengen tahu. Tapi coba sekali lagi Kak. Coba Kak. Undang lagi, sematkan komentar. Silakan langsung bersama Hala Fadila. Здравствуйте, добро пожаловать, Александр. Я забыл вас спросить, как вас зовут, Александр или как? Бисмилlah. Oh, ya bisa jadi kalau di Mesir. Ya, kita belum cek ya di Mesir sinyalnya bagaimana, karena setahu saya kalau posisi Kak Hala ini sekarang berada di asramanya itu dekat dengan komplek militer. Nah, apakah sinyalnya itu berpengaruh atau tidak? Kurang tahu. No breathe in. Ya. Ini kenapa? Ya Allah, sinyal, Rek. Kenapa Kak? Nggak bisa Kak ya? Nggak keluar gambarnya, Om. Nggak keluar gambarnya? Если Александр, это ко мне, то я Альбина. Если Александр это ко мне, то я Альбина. Тогда вы девушка, да? Извините, тогда я думаю, что вы этот мужчина. Oke lah Kak Hala, gimana kabarnya? Mungkin nggak? Ini nggak bisa ini ya? Jadi gimana nih? Sepertinya gangguan teknis ya, tidak bisa langsung dengan Kak Hala, karena salah satu kemungkinannya adalah kalau saya analisa mungkin aksesnya terbatas ya di Mesir, karena ya tahu sendiri Mesir, yang saya tahu posisi asrama mahasiswi yang kuliah di Al-Azhar itu untuk mahasiswi asing itu berada dekat dengan komplek militer. Ya. Jadi kemungkinan besar ada sebuah sistem yang tidak bisa membuat live ke luar negeri. Hal itu memang normal ya, normal sekali bagi negara-negara yang ya untuk menjaga keamanan. Contohnya dulu saat ada Formula One di Azerbaijan, itu kita tidak bisa melakukan panggilan atau bahkan hanya text message ke luar negeri, dan demi untuk keamanan negara tersebut supaya berlangsung aman. Terus di Azerbaijan kemarin saat ada serangan dari Armenia, saya kebetulan kirim pesan untuk mengucapkan selamat happy anniversary lah teman. Itu tidak terkirim sampai seminggu kemudian baru dia membalas karena baru masuk. Jadi bagaimana ini Kak? Kak Hala mungkin bisa komentar apakah kita mau terus atau tidak? Atau mungkin saya aja ya solo. Nanti kalau Kak Hala bisa masuk ya silahkan gabung, kalau enggak ya ini. Jadi teman-teman, saya mau bercerita bagaimana tentang
sistem penerimaan beasiswa di Al-Azhar. Tapi ini based on my personal experience 2003 tahun 2003. Jadi saat itu penerimaannya nanti bisa di cross check ya. Nanti bisa di cross check dibandingkan dengan penerimaan yang baru. Baik. Tahun 2003 bagi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai penerima beasiswa di Al-Azhar itu daftarnya di IAIN, UIN, ya sekarang UIN. Dan UIN-nya itu sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Saat itu ada di Jogja, ada di Jawa Timur, ada di Semarang, ada di Jakarta, ada di mana-mana gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita daftar, saat itu masih fisik, kita daftarnya pakai dokumen yang kita taruh di sana. Seperti itu nanti kita dapat panggilan untuk tes. Nah, tesnya pun diadakan di tempat di mana kita mendaftar. Saya ingatkan lagi, ini adalah tahun 2003. Kalau seandainya tahun 2000 sekarang 2020 mungkin sudah tidak pakai ini karena dilihat pengumuman yang kemarin yang sempat beredar di WhatsApp ataupun di media sosial lainnya itu tersentral ya pakai email. Nah, oke lah, teknis pendaftarannya mungkin tidak akan saya sampaikan. Ya silakan lagi Kak, mau dicoba. Teknis pendaftarannya tidak saya sampaikan, tapi saya akan sampaikan tentang tesnya, tes materi yang diteskan. Materi yang diteskan itu seperti TOEFL. Jadi teman-teman yang sudah pernah mengikuti ujian TOEFL, tes materi bahasa Arab itu seperti itu. Seperti kita tes bahasa Inggris, bahasa Inggris lah ya, kalau bahasa asing bahasa Inggris, tapi ini bahasa Arab. Bagi teman-teman yang mungkin bagi teman-teman yang apa namanya? Nih Kak Hala baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disapa Bapak nih, Bapak Ayah. Iya, Papa. Apa? Maaf, saya nyambi ngeteh ya, dingin di sini. Ya mutar-mutar ya. Ya kemungkinan besar memang sinyalnya. Mungkin saya lanjut lagi. Jadi materi yang diteskan di ujian penerimaan beasiswa di Al-Azhar itu adalah materi bahasa Arab yang meliputi dari mungkin pemahaman teks, kemudian albina ya patang papoju napishu wamkatna. Oh ya, jadi materi yang diujikan itu adalah bahasa Arab, dari Nahwu Shorof ya, istilah-istilah bahasa Arabnya Nahwu Shorof, kemudian kita fahmul makru, itu pemahaman sebuah teks, dan itu tidak terlalu kompleks lah, seperti kita ya tidak terlalu kompleks. Itu dulu, nggak tahu kalau sekarang. Yang penting kita harus bisa bahasa Arab, itu pasti, karena kita mau kuliah di negara yang berbahasa Arab. Kemudian yang menjadi bahan teks ujiannya lagi itu komunikasi. Misalnya nanti setelah kita ujian tertulis, kita nanti ada ujian lisan lah, kalau bahasa sederhananya itu kita nanti ujian lisan. Ujian lisannya sekitar mungkin 10 sampai 15 menitan. Nanti kita akan ada panelnya 1, 2, 3, 4 dalam satu ruangan itu mungkin ada lebih, dan kita mungkin bisa bareng-bareng sampai 5 atau 6 orangan. Lalu apa lagi? Nah, Al-Quran. Untuk Al-Quran, oh ya, ada ujian hafalan Al-Qurannya nih Kak Hala, alhamdulillah bisa nambung. Ada ujian hafalan Al-Qurannya. Ujian Al-Qurannya mungkin Kak Hala bisa kasih tahu berapa pas zamannya Kak Hala. Kalau zamannya saya, itu kita dikasih, misalnya ditanya, kalau zamannya saya dulu ditanya, kamu hafal berapa juz? Contohnya kita hafal, contoh saya 5 juz, kemudian contoh saya 5 juz tapi dari belakang, kemudian atau mungkin 10 juz, 2 juz, nggak apa-apa, seperti kita ngaku aja. Nah nanti setelah itu kita ada yang disuruh meneruskan ayat,
ada yang disuruh langsung baca saja semau kamu gitu. Kalau zaman saya, ya ini ya minimal hafalan 2 juz. Ya, saya dulu juga 2 juz. Tapi sebenarnya jangan matok 2 juz ya. Kalau mungkin bisa 5 lah. Kalau bisa 5 ya 5. Karena ya saingan kita kan banyak seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan beasiswa ke Al-Azhar itu. Kalau bisa lebih dari 2, ya bisa bilang saja lebih dari 2, dan itu harus dihafalkan dengan hafal banget. Tapi kalau seandainya kalian pun hanya 2, nggak apa-apa, coba aja. Yang penting lancar. Siapa tahu memang itu nasib kita. Kalau kita nggak nyoba kan kita nggak tahu. Ya. Kalau dulu saya, nah bagaimana teknis dari ujian Al-Quran itu? Dulu seperti yang saya bilang tadi, ada yang disuruh meneruskan ayat. Jadi pengujinya itu membaca ayat, kita yang meneruskan. Ada yang disuruh, ayo kamu baca, terserah mau baca ayat berapa, juz berapa, seperti itu. Kalau saya dulu, alhamdulillah, saya disuruh membaca terserah saya gitu. Lalu tes baca Quran ya, kalau nggak salah, tes baca Quran. Ini yang memang pas saat kita tes ujian lisan itu yang agak yang banyak menentukan lah ya. Karena di situ kita ketika tidak semuanya dari kita itu bisa tenang lah ketika berhadapan dengan situasi yang seperti itu ya. Kita bertarung, kemudian kayak berharap banget bahwa dapat beasiswa. Kadang perasaan yang menggebu-gebu itu justru akan membuat kita down, membuat kita grogi, membuat kita hilang semua hafalan kita. Ada orang yang santai. Nah, pas ujian lisan itu usahakan santai. Terus saya ada tips yang bisa saya bagikan teman-teman. Ketika kita ingin mendaftar sebagai penerima beasiswa, usahakan kita tahu banget tentang tujuan kita. Contohnya, saya dulu ketika ingin mendaftarkan beasiswa di Mesir, saya sudah research dulu tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan di ujian penerimaan beasiswa tersebut. Contohnya, ada teman yang bilang, coba kamu buat esai tentang Universitas Al-Azhar. Itu tidak banyak, 10 kalimat atau 10 baris. Saya juga sudah membuat tentang esai, bukan esai lah ya, karangan singkat tentang apa itu Al-Azhar. Al-Azhar adalah universitas tertua di dunia. Contohnya seperti itu, dibangun pada masa pemerintahan ini, tahun ini. Terus mungkin kita bisa sebutkan siapa rektornya, kemudian tahun ini siapa syekhnya sekarang, siapa roisnya, seperti itu kita sebutkan. Lalu tentang Mesir sendiri, pertanyaan yang ada di saya, saat itu saya menerima pertanyaan seperti ini, apa yang kamu tahu tentang Mesir? Dan sebelumnya saya juga sudah membuat sebuah karangan singkat 10 baris tentang apa itu Mesir. Mesir negara di dunia. Cuman ada tulis ujian lisan. Oh ya, ini ya ada ujian tulis dan ujian lisan, itu pasti ya. Mesir adalah negara yang terletak di benua Eropa, perbatasan, misalnya batas utara, batas selatan, batas timur, baratnya saya sebutkan. Kemudian berdiri tahun sekian, kemudian lambang negaranya ini. Ya, tentang 10 kalimat tentang Mesir itu tidak terlalu susah ya, mudah. Seperti mungkin penghasilan utamanya ini, terus di sana ada Nil, apa sebagainya kayak gitu. Pengalaman saya ketika saya mendaftarkan beasiswa di Mesir. Pengalaman ketika saya mendaftarkan beasiswa di Rusia pada tahun 2010, ya, saya juga setelah lulus dari Al-Azhar. Oh, ini tambahan dari Kak Hala nih, kemarin Hala ditanyain setelah di ujian lisan itu alasannya mau kuliah di Al-Azhar. Nah, itu ya penting. Nah, ini ya, jadi saya sambungkan nih kata-kata dari Kak Hala. Ketika saya mengelamar atau mengajukan diri sebagai penerima beasiswa di Rusia, saya juga seperti itu. Karena saya sudah punya pengalaman bagaimana saya mendapatkan beasiswa di Mesir. Di sini saya sudah tahu trik bagaimana cara mendapatkan beasiswa di
di Rusia saat itu. Saya seperti itu, saya research dulu Rusia itu apa. Kemudian saya membuat, mungkin kalau Rusia 20 kalimat dalam bahasa Indonesia tentang Rusia. Rusia adalah negara seperti ini, penduduknya seperti ini, mungkin pendapatan negaranya seperti ini, memiliki musim seperti ini. Itu saya tulis, kemudian saya hafalkan. Kemudian nih, kemarin Hala ditanyain setelah di ujian lisan, itu alasannya mau kuliah di Al-Azhar. Alasan kita memilih negara itu. Alasan kita memilih negara itu. Terus kemudian kalau Anda atau teman-teman itu strata 2, misalnya mau melamar sebagai penerima beasiswa S2, itu biasanya nanti ditanya tentang, baik Kak, baik. Ditanya tentang bagaimana, istilahnya mau nulis tentang apa, istilahnya tesisnya atau disertasinya itu nanti mau mengangkat tema tentang apa. Tapi kalau untuk strata 1, sepertinya tidak, kemungkinan besar tidak. Nah, itu kita harus, jadi kita datang menerima beasiswa, Pak Rusky говорит, брат, непонятно, извините. Потом я буду говорить по-русски. Ну, сейчас пока на индонезийском языке. Прошу прощения. Jadi ketika kita mendaftarkan diri sebagai, misalnya melamar sebagai penerima beasiswa, itu jangan blank. Dan yaitu, jangan blank banget. Kita harus tahu, kalau seandainya, kalau ke Rusia, teman-teman nanti pada bulan Februari insya Allah itu biasanya ada penerimaan beasiswa lagi. Ya, biasanya loh ya, tapi harus dipantengin lagi. Nanti kalau seandainya ada informasi, saya update di Instagram saya. Apa tadi? Jangan blank banget. Kalau bahasa Rusia itu teksnya, ujian lesanya itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia maaf. Kalau yang ke Mesir itu pakai bahasa Arab. Apalagi kita harus menguasai, kalau Mesir bahasa Arab, kemudian Medan lah, istilahnya kita mau ujian apa, mau istilahnya bahasa Arabnya, kemudian tentang pengetahuan kita tentang Mesir, pengetahuan kita tentang Al-Azhar. Terus seandainya kita mau kuliah nanti diterima di Mesir, itu kita mau mengambil jurusan apa. Memang kita tidak akan mungkin pertanyaannya tidak detail, tapi kalau seandainya kita akan menerima pertanyaan itu, kita harus sudah siap. Jangan sampai keadaannya nanti kamu kalau seandainya diterima di Mesir, kamu mau ngambil jurusan apa? Oh, aku nggak tahu, misalnya aku belum punya kepikiran. Jangan seperti itu, Nah, kita harus sudah, ya meskipun nanti ketika kita nyampe sana itu pilihan berubah, ya nggak masalah. Tapi ketika kita diuji, di hadapan penguji lesan itu, kita harus terlihat confidence, kita harus terlihat pede lah ya. Semua jawaban harus sudah tertata dengan rapi. Kita harus seperti itu. Nah, lagi siap info-infonya buat beasiswa S2 di RI, S2 di RI bisa ambil S2 lagi nggak di Rusia? S2 di RI bisa ambil S2 lagi nggak di Rusia? Kalau di Rusia, setahu saya itu pakai batasan umur. Jadi untuk penerima beasiswa S1 itu maksimal umur pada tanggal 31 Desember tidak lebih dari sekian. Kalau S2 tidak lebih dari sekian. Kalau tidak salah nih ya Mas Fajar, kalau tidak salah itu 35 untuk melamar beasiswa S2. Kalau tidak salah. Nanti tahun depan kita tunggu update-nya. Terus kemudian apa lagi? Ya, itu kalau di Rusia itu ada di umur. Kemudian harus linear kalau untuk S2 ya. Memang tahun kemarin ada teman yang dia dari jurusan dari negara Arab. Kalau tidak salah dari kalau nggak Rusia, Lebanon atau Jordan. Sekarang kuliah di Rusia. Itu tidak linear. Dia sekarang di HI, tidak linear. Kalau bisa memang harus linear, karena apa? Karena seandainya memang Mas Fajar atau teman-teman yang lain, ya sudah saya terima, teman-teman yang lain memang senang atau memang mau mengabdikan diri di dunia pendidikan, itu kan sangat penting ya, kalau ininya linear.
Tapi kalau tidak linear ya tidak apa-apa. Buat pengalaman, buat Apa nih? kita tidak semuanya akan mengabdikan diri sebagai tenaga pendidikan ya. Mungkin bisa penulis, mungkin bisa wartawan, dan sebagainya. Oke. Kalau oh ya, di Mesir itu dapat beasiswa loh ya, dapat beasiswa. Beasiswanya apa? Beasiswanya itu bisa dikatakan, Mas Dio, izin tanya Mas, kalau Mas sendiri lebih kerasan di Rusia atau di Mesir untuk kuliah? Dua-duanya kerasan Mas, dua-duanya kerasan dan penuh tantangan. Di Mesir tantangannya seperti ini, di Rusia tantangannya seperti ini. Saya kerasan di Mesir karena apa ya? Karena lingkungan kita ya enak banget. Contohnya kita tinggal di asrama. Nah ini Mas, oh ya Mas, oh dia, ini enaknya ya nih, enaknya kuliah di Mesir itu apa? Kuliah di Mesir itu di asrama, diasramakan, dikasih makan sehari 2 kali, 3 kali. Sebentar, dua kali. Sehari 2 kali, kemudian udah nggak bayar apa-apa, Kita dapat uang, asrama gratis, dikasih makan gratis, itu kalau di Mesir, ya. Yang namanya beasiswa memang cukup atau enggak? Yang beasiswa enggak, tergantung kita ya, tergantung kita. Misalnya kalau kita hidupnya pengen makan enak selalu, nonton, jajan, itu ya nggak bakal cukup. Tapi kalau kita tahu diri lah, kita siapa, kemudian ya mungkin kita tidak bisa tidak mau merepotkan orang tua, ya bisa cukup banget saja cukup. Meskipun saat itu saya banyak dibantu oleh bapaknya Kak Hala ini. Nah, tergantung orangnya. Ya. Ya, tergantung orangnya. Iya, benar. Kalau di Mesir itu enak banget ya Kak Hala ya. Saya Kak masih dikasih makan Kak di sana kan? Iya, masih dikasih makan. Di sana dikasih makan 2 hari sekali. Bahkan paling enak nih Mas Dio kalau Ramadan nih di Mesir. Ramadan itu surga lah bagi teman-teman mahasiswa di Mesir. Yang kayak spirit sodakoh, kemudian spirit memuliakan bulan Ramadan itu banyak banget. Jadi pas saat Ramadan itu kita nggak bakal kelaparan. Kita nggak punya uang nih. Contoh kasarannya pun kita nggak megang uang sepeser pun kalau Ramadan itu bakal ya, di asrama pasti dijamin. Kita keluar dari asrama itu banyak yang namanya Maidatur Rahman. Kalau zaman saya Maidatur Rahman, dan berharap saya masih ada di negara-negara Arab pasti ada tradisi ini. Kita tuh kayak tenda-tenda yang menyediakan makan gratis itu banyak banget. Kita bisa mampir seenaknya, kita ambil makanan, kita bisa bawa pulang juga. Dan kalau seandainya nanti di 10 hari terakhir di Ramadan itu banyak banget orang-orang Mesir yang pengen ngasih bantuan. Kita kenal dengan saat itu namanya musaadah. Jadi 10 hari terakhir Ramadan itu kita tidak, ya mungkin tidak semuanya ya. 10 hari terakhir Ramadan itu kita mungkin sebagian kita ada yang di masjid menunggu Lailatul Qadar, tapi sebagian kita itu termasuk saya saat itu, saya nyari uang gitu. Saya ada aksesnya gitu. Oh, di masjid ini ada pembagian musaadah, misalnya zakatnya orang sana ya. Zakatnya orang sana itu kita nyari saat itu 10 hari terakhir Ramadan itu kalau $300 mungkin dapat lah saat itulah ya. Ya rumah makan di sana banyak Mas. Zamannya saya aja saat itu sudah ada Pak Arifin yang sudah punya beberapa rumah makan Indonesia. Ada sekitar di kawasan Hai Hasyir ya, itu ada sekitar rumahnya Pak Arifin, kemudian yang Padang itu, kemudian di bawah yang orang Medan satu, kemudian ada rumah makan Thailand, rumah makan Malaysia, itu ada, dan itu halal, ya itu enak banget. Di Mesir ada enak, ada juga ya, kalau nggak enaknya mah ada pasti. Di Rusia juga, rumah makannya sekarang banyak makanan Indonesia. Ya, terus apalagi? Di Mesir makan gratis, asrama gratis, ini gratis, semuanya gratis. Memang kita bayarnya cuma 65 jeneh saat itu untuk kartu mahasiswa. Bukan mahasiswa itu bayar, zaman saya bayar sekali aja.
Nggak enaknya zaman saya saat itu kalau musim dingin. Kalau musim dingin itu jadi kayak gini, perbedaan Mas Dio ini perbedaan di Rusia sama di Mesir ya saat itu. Kalau di Rusia itu kan di setiap rumah ada pemanas ruangan kan yang sudah nyambung langsung ke sistem penataan kota. Jadi kalau seandainya pas bulan Oktober pemanas ruangan yang ada di kota itu dihidupin. Jadi rumah hangat. Jadi rumah otomatis hangat ya. Kayak di mana? Ya, saya nggak usah jalan. Nah, saya kasih tahu aja ya. Contoh, nih kalau Kak Hala nggak tahu, apakah di Mesir ada nggak? Ini yang nih, ini pemanas nih. Kalau di Rusia nih, kalau di negara-negara Rusia di asramanya ada kayak gini. Ini ya pemanas ruangan yang ada di ruangan. Jadi ketika kita mungkin minus itu nggak masalah, gitu nggak masalah. Tapi kalau di Mesir saat itu di asrama kita nggak punya pemanas ruangan, jadi dingin banget. Kita nggak tahu. Terakhir kali kakak musim dingin berapa derajat? Berapa derajat? Nggak enaknya orang mesinnya. Kalau di pas zamannya saya itu 3 derajat. Tahun 2008 itu 3 derajat. Itu ya dingin banget. Kita udah kemulan. Mas, apa benar kita bisa juga ikut menunaikan ibadah haji dari Mesir? Bisa banget, bisa banget. Tapi dilihat dari ini, kalau di Mesir, ya kan kalau bulan haji itu kan selalu berjalan ya kan, bulannya itu. Sedangkan kalau ujian itu tetap, kayak gini, bulan kalender hijriah itu kan berjalan. Contohnya puasa tahun lalu mungkin di bulan Agustus, tahun ini maju kayak gitu kan. Kalau seandainya waktu ibadah haji itu tidak berbarengan dengan waktu ujian, kita bisa banget haji. Tapi kalau seandainya waktu ibadah haji itu berbarengan dengan ujian, ya kita harus mentaruhkan apakah kita ikut ibadah haji, apakah kita harus berkorban tidak ikut ujian. Dan kalau kita tidak ikut ujian lebih dari 3 mata kuliah, itu kita sudah otomatis harus mengulang 1 tahun. Nih, paling dingin di sini 8 derajat, tapi kalau siangnya kayak siangnya musim panas, jadi tetap panas siangnya. Oh, gitu. Sistem pemanas otomatis dari negara Rusia udah established ya? Iya Mas, udah. Jadi otomatis. Jadi itu udah tersentral dari kota. Kalau seandainya sudah masuk musim dingin dihidupkan otomatis. Nah, kalau di Rusia, kalau di Mesir kita harus beli pemanas tambahan. Kalau di asrama ada pemanas. Kalau di kota aku tambah minus 20 derajat. Nah, tapi kan udah ada pemanas kan Mas, udah ada baterai kan di kamar, jadi enak. Nah, memang kalau di Mesir kita harus beli pemanas ruangan yang ada yang memang boleh dibawa ke dalam asrama, misalnya yang keamanannya terjamin. Ada yang kalau teman-teman ada yang misalnya nggak aman lah, ada yang murah, ada yang mahal kayak gitu ya. Yang murah itu yang ada sidak, biasanya ada sidak. Kalau misalnya itu ketahuan kita bawa itu ya kita diambil, tapi kita nggak bakal diproses, paling itunya diambil. Terus kemudian apalagi kalau di Mesir nggak enaknya kalau kata Kak Alan, nggak enaknya di Mesir itu orang-orang Mesirnya. Memang iya sih, orang-orang Mesir itu lebih, ya kita sabar banget. Kadang sistemnya zaman saya tuh, kalau di Rusia nih enaknya, kalau di Rusia mereka sudah lebih modern ya. Jadi istilahnya registrasi, kemudian orangnya janjian itu tepat waktu, kemudian kayak pengurusan ke bank sebagainya itu sudah ya modern lah. Tapi kalau kuliah di Mesir nggak tahu apakah sudah ada perbaikan atau belum. Itu ya masih, udah ada perbaikan belum Kak? Kalau di Mesir kayaknya di Jawazat itu kita harus tobur atau ngantri banyak. Kemudian penerimaan beasiswa sekarang pakai ATM. No, di Rusia penerimaan beasiswa itu pakai ATM. Jadi udah otomatis masuk ke ATM. Kalau di Mesir tuh dulu kita terimanya cash, dan itu kita pakai kartu kartu pembagian BLT kayak gitu, kartu itu nanti ya itu di ngantri banyak, sama saja nih. Jadi kalau di Mesir, kalau kata Kak Hala sama aja ya, pembagian beasiswanya
kita pakai kartu itu yang kartu satu lembar itu nanti kita bawa ke kayak khozinah, itu kayak ya bagian keuangannya, nanti ditandatangani bulan ini kita tanda tangan. Nah, ya, ya kayak kayak semangat apa ya, jam kerjanya orang Mesir itu ya, mereka mungkin buka jam 9, datangnya tuh jam 9, bukan datangnya jam 8. Kemudian mereka mungkin sarapan dulu di situ. Itu pengalaman saya zaman dulu, pengalaman. Jadi kayak nanti jam 12 makan siang, istirahat, nanti jam 3 atau jam 4 udah besok gitu. Kalau tantangan saat kuliah di Mesir itu paling, kalau saya sendiri paling males dan membuat takut itu saat kita harus visa. Ya kalau kita mengurus visa itu yang membuat saya saat itu males banget, karena harus bayangkan, jadi kayak gini, yang Al Azhar itu kayak punya kantor sendiri gitu loh. Jadi kayak kantor imigrasi cabang Al Azhar. Jadi semua mahasiswa yang kuliah di Al Azhar itu di situ. Bayangkan Al Azhar itu mahasiswanya dari seluruh negara ada di situ. Dan nanti kita tapi ada kayak gini sistem, hari Senin Indonesia itu dapat bagian hari Senin. Contohnya hari Senin, Rabu, sama Jumat itu orang Indonesia. Kemudian hari orang Malaysia, negara-negara lain hari apa, kayak gitu. Dan kita berjuang dengan orang-orang seluruh negara itu ngantri, dan benar-benar ngantri, ya kita berdiri, ngantrinya berdiri, udah kayak gitu. Nah, ini kata Mas Dio. Nah, ini Mas Dio. Jadi kalau perbedaan penerimaan beasiswa di Mesir dan di Rusia, kalau di Mesir masih manual ya, masih pakai kartu yang ada kayak kolom bulan Februari, nanti kalau kita nerima kita tanda tangan. Kalau di Rusia sudah pakai kartu ATM. Oh, ini ya ada update nih. Sekarang ngurus visa bisa langsung ke keluargaan masing-masing Om, dan sebelumnya harus minta tasdik kedua kuliah. Nah, oh ya, jadi sekarang kalau ini menurut informasi dari Kak Hala, kita bisa ngurus visanya di kekeluargaan. Jadi kalau di Rusia kekeluargaan apa KBRI Kak ini Kak? Oh, jadi ada ini ya, ada kayak agennya gitu ya. Jadi nggak harus banyak orang kayak gitu ya. Nah, ini kalau ini Mas Dio, kalau di Mesir itu orang Indonesianya kan banyak banget. Jadi kita punya, terus setiap provinsi itu kayak punya kekeluargaan. Jadi kayak persatuan mahasiswa lah ya, istilahnya. Kalau kita di Mesir namanya kekeluargaan Jawa Tengah KSW, kelompok Setedui Wali Songo, itu orang Jawa Tengah dan Jogja, ya, Jawa Tengah dan Jogja. Kemudian kalau Jawa Timur itu namanya adalah kekeluargaan dari semua mahasiswa dari Jawa Timur, dari Sulawesi, dari Sulawesi, Kalimantan, Aceh, kayak gitu semuanya ada. Dan ini kita kalau ngurus visa bisa ke situ sekarang. Tasdik itu kayak rekomendasi yang menyatakan bahwa ini contohnya Muhammad Zainul Najib terdaftar sebagai mahasiswa di universitas ini, jurusan ini, sampai tahun sekian, kayak gitu. Nah, nggak tahu apakah itu ngantri juga tasdiknya atau enggak sekarang. Nah, kalau di Rusia itu nggak pakai ngantri, karena kalau di Rusia itu mahasiswa asingnya itu ya persentasenya dikit lah, jadi kita nggak perlu ngantri banget. Mesir berapa kuota beasiswanya Mas kalau di Rusia? Sekitar 160-an orang tiap tahun. Duh, Kak Hala, tahu nggak berapa kuota penerima beasiswa di Mesir tahun ini? Ini tahunnya kakak mungkin. Mas Dio, 160 orang itu semua ini ya, semua strata ya. Jadi dari bakalawar, kemudian magistratura, dan itu. Dan apa namanya? Kuotanya tergantung broker. Sekarang banyak broker yang nganterin mahasiswa. Yang penerima beasiswa berapa Kak? Yang diangkat oleh Kementerian Agama, yang melalui Kementerian Agama? Oh ya, tapi di Mesir, di Rusia pun sekarang bisa, tidak ada yang tidak melalui pemerintah loh. Kemarin ada orang yang teman saya yang kursus sama saya itu, dia kuliah di TOM. Kuliah di TOM di Rusia, saya tanya lewat beasiswa enggak. Kemenak 50.
Serius, Kak? Oh, Kemenak 50, Kedubes 50. Yang lain ada nggak, Kak? Kayak PBNU gitu-gitu katanya ada ya? Dikit banget kalau 50, Kak. Itu 50 diperebutkan orang seluruh Indonesia. Nih kata Mas Dio, betul Mas, kita bisa 3 cara berkuliah di Rusia. Ya teman-teman yang bisa PBNU 25. Oh berarti PBNU 25 Gontor berapa gitu ya? Mengirimkan putra terbaiknya ya? Oh ya, jadi apa itu masuk ke yang 50? Oh ya, nih teman-teman, nih ada info dari Mas Dio. Jadi untuk berkuliah di Rusia itu ada 3 cara. Yang pertama PKR, PKR itu yang di Jakarta ya Pusat Kebudayaan Rusia. Kemudian nomor 2 agen. Sekarang banyak banget agen-agen yang kayak gini. Eh, ya banyak lah bisa ditemuin di medsos. Saya juga pernah ketemu satu pesawat sama orang yang bisa menguruskan pendidikan di Jerman. Coba nanti saya cari orangnya. Tapi hati-hati loh ya, hati-hati loh ya kalau yang melewat agen ini. Ada yang agen memang sudah berpengalaman, ada yang baru dan itu lebih ke penipuan. Kemudian karena tahun 2000 saya datang 2003, 2004, 2005 angkatan setelah saya itu banyak banget yang datang ke Mesir tapi kemudian dilepas oleh agennya, tidak tidak diselesaikan pengurusannya. Itu banyak banget. Beasiswa kampus ini kita tidak tahu caranya. Saya sendiri tidak tahu caranya. Mungkin kita harus kontak ke kampusnya dalam bahasa Inggris saja kalau nggak bisa bahasa Rusia untuk menjadi mahasiswa atau student for international program. Kalau Gontor itu ada 80 kurang. Lewat mana Om kalau ke Rusia nggak lewat jalur beasiswa? Nanti deh saya tanya itu gimana kemarin Mas Steven dia kuliah di Rusia. Tapi mending kalau coba dulu lah beasiswa Mas. Beasiswanya gampang kok. ya gampang-gampang susah sih ya. Kayak gini tuh ya gampang-gampang susah. Kalau kita memang nasibnya dapet, ya dapat gitu. Doa juga, usaha, doa, terus apa ya? Ya yakin, ya kayak gitulah. Gontor 80 orang. Enggak ngurusin mahasiswa baru lagi, ya benar. Enaknya di Mesir banyak orang Indonesia, banyak kekeluargaan. Terus di Mesir itu kan kita di asrama. Asramanya itu banyak banget orang dari asing. Ada yang mungkin kalau yang ada orang Korea, zaman saya ada orang Korea. Tapi saat itu belum ngetren K-pop-K-popan enggak ya. Ada orang Cina, ada orang Prancis, ada orang mana lagi? Ada banyak ketika kalau di nah ini kan kenapa saya akhirnya bisa ke Rusia setelah saya dari Mesir. Itu juga saya berawal dari cerita pengalaman saya di asrama di Mesir. Jadi ketika saya tinggal di asrama Mesir itu, saya berteman dengan orang-orang dari Asia Tengah, dari Uzbekistan, dari Tajikistan, dari Kyrgyzstan, dari negara-negara Asia Tengah dan orang-orang Rusia juga. Nah, orang-orang Rusianya tapi etnis mungkin Tatar, Dagestan, kemudian di situ kan. Jadi ketika mendengar mereka komunikasi dalam bahasa Rusia, karena mereka kan kebanyakan banyak bisa berbahasa Rusia, karena dulu kan Uni Soviet ya, dulu kan Uni Soviet. Saya tertarik kemudian untuk bisa bahasa Rusia. Saya pikir kalau seandainya saya bisa bahasa Rusia, saya bisa berkomunikasi dengan orang Uzbekistan, kemudian Tajikistan dan sebagainya. Meskipun tidak semuanya, tapi kemungkinan besar saya bisa. Nah, dari situ kemudian saya tertarik untuk belajar bahasa Rusia. Setelah saya pulang dari Mesir tahun 2008, kerja 1 tahun di Jakarta, tahun 2010 saya mendaftar penerimaan beasiswa di Rusia. Siap takut umurnya habis untuk beasiswanya. Umurnya habis maksudnya? Oh ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Nanti saya tanya deh yang untuk lewat agen gimana caranya. Nah, Mesir sudah kok lebih banyak ke Mesirnya. Oh ya, Mesir udah enaknya itu nggak enaknya ya kayak gitu tadi lah. Ketika kita harus berhadapan sama orang
administrasi atau birokrasi yang harus berhubungan dengan orang Mesir itu kita memang susah. Karena kenapa? Karena kalau orang bisa jadi pengalamannya kayak gini, kenapa kita kok orang-orang ketika berurusan dengan administrasi yang melibatkan orang Mesir itu susah? Karena orang Mesirnya sendiri mungkin sudah cukup kewalahan mereka kerja dengan menghadapi orang-orang asing. Bayang nggak? Jadi kalau kita contohnya orang Mesir itu harus setiap hari menghadapi orang asing dengan banyak banget, itu kan capek ya. Tapi kalau seandainya di Rusia, dan di Rusia itu kan ada kayak international programnya itu, international adel lah ya, yang kayak mengurusi mahasiswa-mahasiswa internasional itu orang-orangnya dikit, jadi lebih santai. Nggak enaknya di Rusia bahasanya sulit, bener banget. Jadi dulu Mas siapa ya, Mas Ma'ruf apa Mas Dio ya, yang pas setelah Fatfat, saya bilang kalau dulu kita beli diktafon, beli rekaman. Kalau di Rusia itu kita 1 tahun belajar bahasa. Di Rusia kita 1 tahun belajar bahasa, udah full bahasa aja. Nah, nanti setelah bahasa selesai, setahun berikutnya kita baru masuk ke universitas. Nah, kalau di kelas bahasa itu, yang bahasanya yang singkat-singkat saja, misalnya bukan singkat sih, kayak sederhana untuk percakapan sehari-hari seperti itulah. Nah, ketika kita masuk ke kuliah, kita ketemu dengan bahasa-bahasa yang resmi, yang ilmiah, itu susah banget. Dan mereka ngomongnya udah cepet banget. Kalau kita di kelas bahasa, guru-gurunya itu paham siapa kita. Jadi kayak kita ngajarin orang bahasa Indonesia, ini Budi pergi ke pasar, kayak gitu contohnya seperti itu. Kalau di kuliah udah ngomongnya, dosennya udah ngomong kayak seminar aja, bla, kayak gitu. Kita dulu siasatnya kita beli rekaman. Dah, asli Mas sempat putus asa kuliah ya, itu kan. Kalau di Mesir banyak mahasiswa Indonesia, berarti ngobrolnya malah pakai bahasa Indonesia dong. Iya. Banget, betul banget. Bahkan di kawasan yang namanya Hai Ashir itu ada kayak beberapa toko yang kayak toko ayam kayak gitu, justru mereka udah bisa bahasa Indonesia karena di Hai Ashir itu ada rumah Malaysia. Jadi orang Indonesia, orang Malaysia itu tinggalnya di situ kebanyakan, yang murah kayak gitu ya. Itu orang-orangnya udah bisa bahasa Indonesia banyak. Udah. Oke, mungkin teman-teman hari ini cukup sekian. Mohon maaf sekali bahwa akhirnya kita tidak bisa live bareng dengan Kak Hala, karena memang seperti itu yang saya jelaskan tadi, bahwa salah satu kemungkinannya Kak Hala sekarang ada di asramanya itu dekat dengan kawasan militer. Jadi ya, asrama mahasiswa Al-Azhar di Mesir itu ada banyak, dan semuanya itu berdekatan dengan kawasan militer. Jadi kalau kayak kodim, kayak kodamnya kayak gitulah. Jadi salah satu pikiran saya saat itu, mungkin ya kita kan kayak tamu negara ya, kayak kita orang asing yang belajar di negara Mesir, itu kayak harus dekat dengan kawasan militer supaya aman. Karena kan banyak kan mahasiswa asing kayak dinakalin, kayak jadi korban kejahatan, kriminal itu banyak. Kalau di Rusia kan jauh kan Mas. Kalau di Mesir itu asramanya terpisah antara orang asli, orang penduduk Mesir, sama orang asing, mahasiswa asing dan mahasiswa lokal itu terpisah. Kalau di Rusia kan jadi satu, kamar mandinya aja satu. Makanya sempat viral kemarin kan yang di. Oke teman-teman, terima kasih Mas Fajar, Mas Dio, Kak Hala juga terima kasih. Mohon maaf karena memang tidak sesuai dengan rencana kita, tapi insya Allah informasinya sudah bisa saya sampaikan lewat sini. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah suatu saat kita ketemu lagi. Ya, Mas Dio, semoga cepat lulus. Cepat selesai lah kuliahnya, nggak tahu mau kuliah online, mau kuliah offline, semoga cepat selesai dan ditunggu pengabdiannya di Indonesia. Saya Najib dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.